Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kegiatan magang ini dapat terselesaikan dengan baik. Pertama-tama saya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, kepada yang terhormat Ibu Dr. Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, kepada yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, sekaligus yang menjadi dosen pembimbing magang penulis, dan yang terhormat Bapak Anda Supriyatna selaku pembimbing magang di lapangan. Saya Meira Amanda Lupita dengan nomor induk mahasiswa 4122420793 mohon izin untuk memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Prosedur Penggajian Karyawan di PT Masadenta. Terdapat 6 pokok pembahasan yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kajian teori, yang keempat ada profil organisasi dan aktivitas magang, yang kelima ada pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan dan saran. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sistem penggajian karyawan membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji pegawai. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan periode tertentu. Sistem ini mencakup berbagai proses, seperti perhitungan upah berdasarkan jam kerja dan shift, pencetakan serta pembuatan slip gaji, hingga pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan adanya sistem penggajian, manajemen dapat lebih mudah mengatur pembayaran gaji secara tepat waktu dan akurat. Selain itu, penerapan sistem penggajian dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan gaji yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena gaji merupakan aspek yang sensitif bagi setiap karyawan, sistem ini berperan penting dalam menjaga transparansi dan efisiensi dalam administrasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Pelaksanaan magang dilaksanakan oleh penulis yaitu di PT Masadenta selama 66 hari terhitung dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Januari 2025. Pada bulan pertama pelaksanaan kegiatan magang, penulis hanya diberikan pekerjaan yang bersifat administratif karena penulis masuk ketika pertengahan bulan yang mana penggajian belum dilakukan. Mengingat pelaksanaan penggajian mulai dilakukan kurang lebih 2 minggu menuju akhir bulan. Lalu refleksi atas pengalaman magang. Selama 66 hari menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat. Penulis belajar untuk dapat bertanggung jawab pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Ada saatnya di mana penulis diminta bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para staf kantor ketika pembuatan file yang hendak di print out, yang mana penulis pun belum banyak mengetahui persoalan itu, tetapi pada kesempatan tersebut penulis belajar untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan menggunakan teknologi yang ada, sehingga banyak sekali ilmu dan pengalaman yang didapat. Terlebih selama pelaksanaan magang, penulis banyak menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Lalu di sini ada definisi prosedur penggajian. Menurut Mulyadi tahun 2016, sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur yang meliputi prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, dan prosedur pembayaran gaji. Disimpulkan bahwa prosedur penggajian melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan terkoordinasi untuk memastikan pembayaran gaji yang akurat dan tepat waktu, serta menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi manajemen perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada dokumen terkait prosedur penggajian. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga ada kartu jam kerja, yang keempat ada daftar gaji dan upah, yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai dokumen prosedur penggajian. Yang pertama tadi ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah.
Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian yang di dalamnya berisi surat-surat yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan, kenaikan dan penurunan pangkat bagi karyawan, perubahan tarif upah apabila ada perubahan, pemberhentian sementara dan pekerjaan dan pemindahan. Lalu yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir digunakan perusahaan untuk mencatat jumlah waktu pegawai berada di dalam kantor. Kartu ini dapat mengetahui berapa jam waktu yang dihabiskan oleh karyawan di dalam kantor sehingga memudahkan perusahaan untuk menghitung gaji yang akan diberikan. Lalu yang ketiga ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini digunakan untuk menghitung atau mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja kerja langsung pabrik. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik lalu setelah itu diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah, untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir apakah sesuai atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada daftar gaji dan daftar upah. Daftar gaji dan upah berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan PPh pasal 21 untuk karyawan selama sebulan. Iuran organisasi apabila karyawan mengikuti organisasi di dalam instansi atau perusahaan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah ini merupakan ringkasan gaji dan upah dari tiap divisi atau departemen yang dibuat berdasarkan dasar gaji dan upah karyawan yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada surat pernyataan gaji dan upah. Surat pernyataan gaji upah karyawan ini adalah dokumen yang dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterimanya beserta potongan yang menjadi beban milik karyawan. Lalu yang selanjutnya ada amplop gaji dan upah. Amplop gaji dan upah merupakan amplop yang berisi sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan berupa gaji yang dinyatakan dalam satuan moneter. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen berisi perintah untuk mengeluarkan uang atas pembayaran gaji kepada karyawan. Proses pengeluaran kas harus memiliki buku agar kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilakukan fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penggajian. Catatan akuntansi yang digunakan itu ada 4. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada kartu harga pokok produk, yang ketiga ada kartu biaya, dan yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Untuk jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya yang digunakan untuk membayar gaji tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Kartu harga pokok produk, catatan ini berguna untuk upah tenaga kerja langsung yang digunakan untuk membuat produk tertentu yang telah dipesan oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan produk di setiap departemen yang ada di dalam perusahaan. Dalam proses pencatatan kartu biaya ini digunakan bukti memorial sebagai sumber informasi. Lalu yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Di dalam catatan ini mengenai penghasilan dan berbagai macam potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi terkait sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Ada 5 poin. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua ada fungsi pencatatan waktu, yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat ada fungsi akuntansi, dan yang kelima ada fungsi keuangan. Untuk fungsi kepegawaian ini memiliki tanggung jawab untuk merekrut karyawan baru dan memutuskan penempatannya. Fungsi kepegawaian berada pada bagian kepegawaian dalam sebuah struktur organisasi di bawah wewenang Departemen Personalia dan Umum. Lalu yang kedua ada fungsi pencatat waktu.
Fungsi ini memiliki tanggung jawab untuk membuat waktu hadir untuk semua karyawan perusahaan. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan daftar gaji dan upah karyawan. Daftar gaji dan upah tersebut mengenai penghasilan bruto dari potongan yang menjadi beban milik karyawan. Lalu yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam hal pencatatan kewajiban yang muncul dan berkaitan langsung dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pembayaran gaji dan upah langsung kepada karyawan. Selain itu, fungsi ini juga bertugas dalam proses pengisian nominal gaji yang diterima karyawan di dalam cek dan menguangkan cek tersebut ke bank. Lalu yang selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada 5 prosedur. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja, yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, yang keempat ada prosedur distribusi biaya gaji dan upah, lalu yang kelima ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Untuk yang pertama itu ada prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini merupakan tanggung jawab oleh fungsi pencatat waktu dengan mekanisme setiap karyawan yang datang kerja diawasi dan disediakan kartu hadir. Di depan pintu masuk pabrik terdapat alat yang bernama fingerprint. Lalu yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja. Proses produksi yang dilakukan pada perusahaan manufaktur dilakukan berdasarkan jumlah pesanan oleh konsumen. Proses pencatatan waktu kerja diperuntukkan bagi karyawan yang berada di bagian produksi, yang berguna untuk menghitung besaran nominal yang akan dibayarkan kepada karyawan terhadap produk atau pesanan yang menggunakan jasa karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar gaji dan daftar upah. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah karyawan bertanggung jawab atas prosedur ini. Pada prosedur ini, data yang digunakan sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan yaitu surat-surat keputusan yang meliputi keputusan mengenai pengangkatan, pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, daftar hadir karyawan, dan gaji bulan sebelumnya. Lalu yang keempat ada prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Di dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada setiap departemen terkait yang menggunakan manfaat tenaga kerja. Langkah ini bertujuan untuk pengendalian biaya dan digunakan sebagai landasan perhitungan harga pokok produk. Lalu yang terakhir ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi dan fungsi keuangan merupakan bagian dari prosedur ini. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk membuat perintah pada proses pengeluaran kas kepada fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan memiliki kewenangan cek ke dalam bentuk kewenangan, memiliki wewenang mengubah cek ke dalam bentuk uang dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop gaji dan upah karyawan. Namun jumlah karyawan perusahaan banyak dan membuat waktu pembayaran menjadi tidak efisien, maka proses pembayaran gaji dan upah kepada karyawan dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai profil organisasi. Sejarah PT Masa Denta. PT Masa Denta ini didirikan di Bandung pada tanggal 28 Oktober 1983 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Dalam perkembangannya selama lebih dari 33 tahun telah menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja dan telah mendapat kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Lalu di sini ada visi dan misi perusahaan. Visinya mewujudkan PT Masa Denta menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa outsourcing yang berbasis pada kekuatan manajemen yang berkualitas dan profesional. Untuk misinya yang pertama ada melakukan pembinaan sumber daya manusia secara kontinu dan komprehensif untuk memperoleh tenaga kerja yang siap dan handal. Yang kedua ada memberikan pelayanan yang terbaik dan sangat memuaskan, menyediakan peralatan yang memadai sebagai sarana pendukung kegiatan serta mengembangkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.
Lalu di sini ada tujuan perusahaan. Yang pertama ada memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Yang kedua ada memberikan kemudahan bagi pengusaha jasa dalam pengelolaan usahanya, khususnya pada manajemen building. Yang ketiga, memperoleh tenaga kerja profesional dan skill yang memadai sesuai kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan pengguna jasa lebih mengutamakan core bisnisnya dan efisiensi dalam penggunaan biaya. Lalu untuk bidang usaha perusahaan, yang pertama ada cleaning service, yang kedua ada security atau tenaga satuan pengamanan, yang ketiga ada alih daya atau outsourcing, yang keempat ada perparkiran, yang kelima ada general cleaning, yang keenam ada landscape, yang ketujuh ada pest and rodent control, dan unit usaha lainnya. Lalu di sini ada struktur organisasi perusahaan, yang dimana komisaris utama dipimpin oleh Ibu Gritania Fani Citra, direktur utama ada Ibu Editula Delima, asisten direktur utama ada Bapak Andika Kusuma Aji, direktur operasional ada Bapak Sudrajat Jaya Mulyana, dan terdapat 2 divisi yang dipimpinnya, yaitu ada divisi administrasi dipimpin oleh Bapak Suhendar, untuk divisi logistik dipimpin oleh Bapak Roni Darmawan. Untuk direktur keuangan dipimpin oleh Bapak Muhammad Iqbal Yanwar Taufik, dan untuk keuangan dipimpin oleh Ibu Rika Murtikawati. Lalu untuk personalia dan HRD dipimpin oleh Bapak Anda Supriyatna, dan asisten personalia dipimpin oleh Ibu Hegar Dwi Astari. Lalu selanjutnya di sini ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Januari 2025. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dengan jam kerja mulai dari 8.30 sampai dengan 16.30 untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan pukul 8.30 sampai dengan 16.00 untuk hari Jumat. Pekerjaan yang diberikan oleh pihak perusahaan yaitu membantu staf yang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Satu tugas yang selalu diberikan setiap bulannya ialah membantu saat proses penggajian karyawan. Lalu di sini ada rincian tugas yang dikerjakan. Yang pertama ada perekapan absensi. Pada kegiatan ini membantu merekap dan mengarsip data absensi karyawan yang telah dilakukan pencatatan dan pengolahan untuk dilakukan pemantauan kehadiran karyawan jika ada yang keterlambatan, izin, sakit, dan cuti. Setelah itu dimasukkan ke dalam arsip data absensi sesuai dengan lokasi kerja untuk kemudian direkap menjadi laporan bulanan. Lalu yang kedua ada pencetakan laporan bulanan. Membantu pencetakan laporan bulanan yang dilakukan setiap bulannya untuk kemudian diserahkan kepada para pihak vendor sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana upah karyawan. Pencetakan ini dilakukan secara langsung menggunakan format file yang sebelumnya sudah diolah, seperti menginput foto kegiatan karyawan selama jam operasional kerja dan absensi karyawan. Lalu yang ketiga ada memeriksa kesamaan data rekening karyawan. Proses pemeriksaan kesesuaian data rekening karyawan yang digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan dengan membandingkan data rekening karyawan yang terdaftar di sistem perusahaan dengan dokumen resmi yang diberikan oleh karyawan. Lalu dilakukan pengecekan nama pemilik rekening sesuai dengan nama yang tercantum dalam database perusahaan guna menghindari kesalahan transfer ke rekening yang tidak valid. Selama magang, penulis berkesempatan untuk memahami pentingnya ketelitian dalam proses pemeriksaan data rekening karyawan, termasuk memeriksa secara manual pada lembaran kertas yang bertuliskan data nama rekening karyawan, lalu diberikan tanda pada data yang sudah sesuai. Lalu yang terakhir ada pencetakan slip gaji. Proses pencetakan slip gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai bukti resmi atas pembayaran gaji yang diterima. Slip gaji berisi rincian komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, serta jumlah gaji bersih yang ditransfer ke rekening karyawan. Selama magang, penulis membantu untuk melakukan print out slip gaji yang sudah diolah dan sesuai dengan standar perusahaan dengan didampingi oleh staf keuangan perusahaan. Sebelum dilakukannya print out, penulis diwajibkan untuk memeriksa terlebih dahulu nama karyawan dan nominal upah agar tidak terjadi kekeliruan. Di sini penulis berkesempatan untuk memahami bagaimana data gaji dikompilasi ke dalam slip gaji serta pentingnya menjaga kerahasiaan informasi ini.
Masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya, ada pembahasan sistem akuntansi penggajian digunakan dalam perusahaan bertujuan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan. Dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi yang baik, dapat menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, dan keterlambatan dalam pembayaran upah karyawan. Adapun prosedur penggajian pada PT Masa Denta adalah sebagai berikut. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada absensi, pengerekapan upah, pembuatan payroll, dan pencetakan slip gaji. Lalu di sini ada pembahasan mengenai setiap tahapan yang dilakukan ketika prosedur pengajian di PT Masa Denta. Tahapan pertama itu ada absensi. Untuk tahap absensi ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada tarik data absensi lapangan. Penarikan data absensi karyawan lapangan dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali. Sistem absensi yang digunakan masih bersifat manual, di mana setiap karyawan diwajibkan mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Daftar hadir ini kemudian dikumpulkan oleh head operasional untuk direkap dan diverifikasi guna memastikan keakuratan data kehadiran untuk selanjutnya ditandatangani oleh manajer HRD. Data tersebut selanjutnya akan direkap menjadi laporan bulanan sebagai dasar dalam evaluasi perhitungan upah. Untuk yang kedua ada tarik data absen fingerprint. Penarikan data absensi untuk staf kantor pusat dilakukan melalui sistem fingerprint yang mencatat waktu kehadiran secara otomatis. Proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan data kehadiran setiap karyawan. Data yang diperoleh mencakup waktu masuk, istirahat, dan jam pulang kerja, yang kemudian direkap dan dianalisis sebagai dasar perhitungan upah. Masih di tahapan absensi, yang ketiga ada rekapitulasi absensi kantor pusat. Data absensi yang telah diperoleh dikompilasi dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Rekapitulasi ini mencakup jumlah hari kerja, keterlambatan, izin, cuti, serta ketidakhadiran tanpa keterangan. Setelah data dikonfirmasi, hasil rekapitulasi digunakan sebagai dasar dalam perhitungan gaji, termasuk potongan atau tambahan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti tunjangan, kehadiran atau potongan akibat keterlambatan. Lalu yang keempat ada perhitungan jumlah kehadiran. Data kehadiran yang diperoleh dari rekap absensi akan dihitung berdasarkan jumlah kerja yang telah dilakukan oleh para staf dan karyawan selama periode kerja. Setiap hari kerja yang tercatat dalam sistem absensi akan dihitung sebagai 1 unit kehadiran. Sementara ketidakhadiran tanpa keterangan dapat mempengaruhi jumlah hari kerja yang dihitung. Upah dihitung berdasarkan jumlah kehadiran yang tercatat. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu pengerekapan upah. Dalam pengerekapan upah terdapat 3 proses. Yang pertama ada penentuan upah berdasarkan total kehadiran. Penentuan upah berdasarkan total kehadiran merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa pengupahan dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi karyawan. Setelah perhitungan jumlah kehadiran selesai, upah karyawan akan dihitung. Upah pokok yang telah ditentukan sebelumnya akan dikalikan dengan jumlah hari kerja yang hadir selama periode tersebut. Jika karyawan memiliki ketidakhadiran yang sah, seperti izin atau cuti yang tidak disetujui, upah akan dihitung secara proporsional untuk hari-hari yang hadir. Sebaliknya, untuk ketidakhadiran tanpa keterangan atau keterlambatan akan dikenakan potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua ada perhitungan adanya pemotongan atau tidak sesuai absensi. Untuk setiap ketidakhadiran yang tidak disertai dengan izin yang sah atau persetujuan, perusahaan akan melakukan pemotongan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, jika karyawan hadir dan mengikuti prosedur absensi yang benar, tidak akan dikenakan potongan. Lalu yang terakhir ada timbul nominal pembayaran proporsional. Setelah semua langkah dalam hal absensi telah terpenuhi dan telah dilakukan perhitungan, maka jumlah akhir perhitungan secara prosedur pun akan muncul. Upah yang diterima oleh karyawan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari kerja yang hadir atau jumlah jam kerja yang dipenuhi, dibandingkan dengan total hari atau jam kerja yang seharusnya. Lalu masuk ke proses yang ketiga, yaitu pembuatan payroll.
Proses pembuatan payroll sebagai dasar dalam pendistribusian gaji karyawan ke rekening masing-masing mencakup informasi mengenai jumlah upah, tunjangan, potongan, komponen lain yang dihitung berdasarkan kebijakan dan data kehadiran karyawan. Pembuatannya melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data kehadiran dan komponen gaji, yang kedua ada perhitungan gaji bersih, yang ketiga ada pembuatan file payroll, yang keempat ada verifikasi dan persetujuan, lalu yang terakhir ada proses transfer gaji. Untuk proses terakhir di sini ada pencetakan slip gaji. Proses pencetakan slip gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai bukti resmi atas pembayaran gaji yang diterima. Slip gaji berisi rincian komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan jumlah gaji bersih yang ditransfer ke rekening karyawan. Untuk permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan magang adalah kesulitan yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan magang adalah kurangnya pembagian tugas yang diberikan oleh supervisor. Selain membantu staf, tidak ada pekerjaan khusus, sehingga seringkali merasa bingung ketika tidak lagi ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini ada kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan. Dari hasil pelaksanaan magang yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa prosedur pengajian di PT Masa Denta sudah sesuai dengan standar yang berlaku, dari mulai pencatatan dan pengolahan data yang sudah terjamin keakuratannya sehingga kemungkinan kecil untuk terjadinya kecurangan serta manipulasi data. Dan penulis menyimpulkan bahwa prosedur penggajian merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka. Proses pengajian yang efektif melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pengumpulan data absensi, perhitungan upah pokok, penerapan potongan dan tunjangan, hingga pembuatan dan distribusi slip gaji. Pengajian yang transparan dan akurat tidak hanya memastikan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendukung hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Selain itu, penerapan sistem pengajian yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja karyawan, serta meminimalisir kesalahan administrasi dalam proses pengupahan. Di sini ada saran setelah melakukan kegiatan magang, ada beberapa saran yang mungkin penulis bisa berikan kepada perusahaan serta perguruan tinggi. Di antaranya untuk perusahaan disarankan untuk memperbarui sistem absensi seperti mengadopsi teknologi yang lebih canggih seperti aplikasi berbasis mobile atau sistem yang lebih otomatis guna meminimalisir human error dan meningkatkan transparansi. Untuk perguruan tinggi, untuk mendukung kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, perguruan tinggi sebaiknya lebih proaktif dan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk lebih banyak lagi peluang bagi mahasiswa dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam pencarian perusahaan untuk wadah pelaksanaan magang. Di sini ada beberapa dokumentasi magang. Yang pertama ini ada foto kegiatan ketika melakukan arsip data absensi tahunan periode tahun 2024. Lalu foto kedua itu ada kegiatan saat melakukan rekap belanja PT Masa Denta. Lalu foto ketiga ini ada foto kegiatan saat melakukan rekap data nama karyawan. Lalu ini foto selanjutnya ada kegiatan ketika melakukan mengisi status pajak karyawan. Lalu di sebelahnya ada foto kegiatan ketika melakukan input data pada Paklaring. Lalu yang selanjutnya itu ada foto ketika penginputan data karyawan. Baik, sekian pemaparan hasil laporan magang yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya haturkan terima kasih banyak kepada keluarga besar PT Masa Denta yang telah memberikan tempat dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan magang ini tanpa kendala apapun. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak, Ibu, serta rekan di PT Masa Denta yang telah diberikan. Banyak sekali pengalaman serta pembelajaran yang saya dapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada diri saya, kekurangan yang ada pada laporan serta video presentasi yang saya buat ini. Mungkin ada penggunaan kata yang kurang tepat.
penggunaan kata yang mungkin kurang tepat, tata bahasa dan kalimat yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf serta terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.